Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafizul Nabil. Oke teman-teman, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep failover dan load balance. Nah, jadi di sini adalah topologi dari failover dan load balance. Di sini ada ISP, ada dua ISP ya. Yang pertama ISPA dan yang kedua adalah ISPB. Nah, di sini ada router client juga dan di bawahnya router client ada VPC1 dan VPC2. Nah, jadi langsung saja teman-teman, di sini konsep failover dan load balance itu, failover itu artinya satu aktif dan satu backup. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu kronologinya atau studi kasusnya. Jadi untuk router client ini memiliki dua jalur untuk internetan, yaitu ada ISPA dan ISPB. Berarti ada dua ISP nih untuk yang mengarah ke router client. Nah, jadi router client ini bebas memilih yang mana antara ISPA dan ISPB. Nah, kalau failover itu misalkan ISPB ini menjadi backup dan ISPA ini menjadi master ataupun ISP utama gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ISPA ini mati, nah nanti ISPB ini yang akan bertanggung jawab akan menggantikan ISPA. Nah, ini konsepnya sama kalau misalkan teman-teman belajar dari DNS slave dan master. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada server yang mati, server backup akan langsung melayani gitu teman-teman. Oke, itu untuk failover. Dan untuk load balance ini duanya aktif secara bersamaan. Jadi dua ini aktif, jadi misalkan mati juga nggak ngaruh, mau hidup juga ngaruh. Tapi teman-teman, kalau load balance itu misalkan nih, misalkan VPC1 dan VPC2 ini ya, kita fokus ke VPC1 dan VPC2. Misalkan VPC1 ini mau ngeping ke google.com. Nah, dia itu bisa lewat ISPA atau ISPB. Nah, kalau load balance itu ditentukan nih, misalkan ISPA ini khusus internetan atau sosial media. Nah, kalau misalkan ISPB ini khusus streaming gitu teman-teman. Atau misal streaming, gaming, nah itu gitu teman-teman. Nah, misalkan VP1 ini ingin sosial media, ingin bermain TikTok, Instagram, YouTube, dia itu akan masuknya akan lewat ke ISPA, lalu tembus ke internet. Nah, kalau misalkan VPC2 nih ingin melakukan streaming yang membutuhkan kecepatan lebih tinggi kan, yang harus normal gitu. Nah, nanti kita setting nih VPC2 ini akan melewati jalur ISPB, jadi tidak melewati jalur ISPA. Jadi gitu teman-teman, itu adalah konsep dari failover dan load balance. Jadi intinya di router client itu, misalkan teman-teman berlangganan di WiFi itu biasanya akan ada banyak ISP ya, fungsi dari failover dan load balance. Nah, biasanya juga failover dan load balance ini kita temukan di perusahaan-perusahaan besar nih teman-teman ya. Apalagi perusahaan ISP yang menyediakan jasa internet provider ke masyarakat teman-teman gitu. Nah, jadi untuk intinya dari router client akan ada dua router, ISPA dan ISPB, yang mana kalau misalkan failover itu jika ISPA mati maka ISPB bertanggung jawab menjadi backup. Nah, kalau misalkan load balance, misalkan ISPA disetting untuk kecepatannya rendah, bisa untuk sosial media, scroll sosmed, nah itu klien yang menggunakan sosial media akan melewati jalur ISPA. Sedangkan ISPB ini disetting untuk kecepatan tinggi, untuk streaming, untuk gaming. Nah, maka klien yang akan melakukan streaming ataupun gaming akan disetting melalui jalur ISPB. Mungkin itu saja teman-teman untuk konsep failover dan load balance. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut akan mengkonfigurasi basic configuration dari topologi failover and load balance. Langsung saja kita masuk ke ISPA-nya. Di sini kita akan login dan kita jangan lupa setting identity ya teman-teman. Namanya adalah ISPA. Oke, setelah itu kita setting juga untuk ISPB. Oke, sebentar. Ulang. Nah, di sini kita konfigurasi identitinya, yaitu namanya adalah ISPA.
ISP. Oke, setelah sudah selesai, bisa kita aktifkan, bisa kita login ke Winbox. Jadi kita masuk dulu ke Winbox-nya, kita refresh. Di sini kita login ke ISPA dan ISPB. Nah, setelah itu kita coba login the Winbox, kita login ke ISPB. Oke, di sini saya sudah login ke ISPA dan ISPB. Setelah itu kita akan konfigurasi basic ya teman-teman, mulai dari IP address sampai connect ke internet. Oke, di sini untuk DHCP kliennya sudah mendapatkan IP DHCP klien, tipenya dynamic, dan untuk IP-nya adalah 137.49. Nah, coba kita di sini buka new terminal di ISPA. Setelah itu coba kita ping ke 888. Oke, di sini sudah connect ya. Nah, di sini sudah connect. Coba kita cek ke IP root juga. Coba cek IP root. Nah, di sini sudah saya tambahkan ya untuk default rootnya. Kita cek juga ke ISPB. Nah, ISPB di sini coba kita cek, oke, sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita cek juga IP rootnya. Di sini sudah ada ya, sudah reachable, dan seharusnya kalau saya ping ke internet dia bisa. Oke. Nah, sekarang saya akan ping dari ISPA ke ISPB. IP dari ISPA adalah, sebentar, saya cek dulu, 137.49. Jadi di sini saya ping 192.168.137.49. Oke, bisa ya connect ya. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan buat local area networknya di ISPA dan ISPB. Maksudnya kita akan konfigurasi Ether 2 di ISPA dengan IP 10.10.10.1/124 dan kita akan konfigurasi Ether 2 di ISPB dengan IP 20.20.21/24. Oke. Kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita masuk dulu ke ISPA dan ISPB. Setelah itu kita tambah untuk ISPA di sini Ethernya Ether 2. Untuk IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Oke, kita enter. Lalu kita di SPB, kita ke addresses, kita tambah untuk Ethernya Ether 2 dengan IP 20.20.20.21/24. Oke, kalau sudah selesai, coba kita cek ulang lagi. Kita lihat topologinya. Oke, di sini sudah saya tambahkan ya untuk masing-masing Ethernya. Dan di sini kita coba mengakses router client. Nah, kita belum setting identity dari router client ya. Jadi kita setting dulu identitinya. Dia adalah router client. Nah, setelah itu kita setting juga untuk romannya. Oke, kalau sudah selesai, kita langsung saja nah Winbox di sini. Dan di sini kita connect ke Roman. Oh, di sini saya belum mengaktifkan Roman di ISPB saja. Kita aktifkan dua-duanya. Kita masuk ke tools, lalu kita cari Roman. Di sini kita enable. Oke, di sini juga sama. Kita masuk ke tools, lalu klik Roman, enable. Oke, setelah itu kita name Winbox, lalu kita connect to Roman. Oke, di sini kita refresh, dan di sini ada identity router client, bisa kita klik lalu kita connect. Nah, di sini saya sudah mengakses router client. Oke, di sini tujuan di sini adalah supaya router client bisa connect ke internet baik via ISPA dan ISPB. Langsung saja di IP addresses kita cek. Oke, di sini masih kosong. Kita akan tambahkan IP address secara manual.
kita lihat dulu untuk topologinya. Nah, di sini yang mengarah ke ISPA adalah header 2, sedangkan yang mengarah ke ISPB adalah header 1. Untuk header 2 di router client, IP-nya adalah 10.10.2. Untuk header 1 di router client, IP-nya adalah 20.22. Kita langsung konfigurasi saja di router client sini. Nah, kita konfigurasi. Tambah. Untuk header 1, IP-nya adalah 20.20. 124. Oke, kita tambah lagi. Untuk header 2 di sini adalah 10.10.2. 124. Oke. Sudah selesai. Kita coba ke terminal. Kita pastikan dari router client sudah bisa connect ke ISPB dan ISPA. Dari router client ping ke ISPA dan ISPB. Oke, di sini sudah connect ya teman-teman. Untuk dari router client ke ISPA-nya. Oke, sudah connect. Kita ke ISPB lewat 2021. Oke, sudah connect. Nah, lanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan default route teman-teman. Di sini, kalau teman-teman perhatikan, untuk ping ke 888 atau ping ke internet ini tidak bisa. Ya, tidak bisa no route to host. Jadi kita harus menambahkan default route-nya. Kita masuk ke IP route, lalu setelah itu kita tambahkan. Nah, oh ya teman-teman, by the way di sini kan kita ada 2 ISP ya yang terhubung dengan router klien kita. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menambahkan 2 default route. Oke, yang pertama kita tambahkan tujuannya ke 0000 dan gateway-nya lewat 10.10.1, dan yang kedua kita tambahkan tujuan sama untuk gateway-nya lewat 20.21. Oke, jadi itu adalah konsep dari failover. Nah, kita konfigurasi sekarang untuk default route-nya. Tujuan kita adalah router klien bisa internetan, baik dari ISPA maupun ISPB. Nah, di sini kita masuk ke router klien. Nah, di sini kita tambah ya. Untuk destinasinya ke seluruh internet, lalu untuk gateway-nya kita tambah 10.10.10.1. Kita enter. Oke, di sini reachable. AS artinya aktif static. Nah, kita copy saja di sini. Untuk gateway-nya kita ubah menjadi 20.20.21. Oke, selesai. Nah, di sini teman-teman, kita pastikan router klien bisa connect ke internet ya. Kita ping 88. Oke, ini masih timeout. Kita coba cek lagi, kita ping ke 10.10.10.0. Oh ya, kemungkinan besar di sini belum kita NAT ya di router 1 ISP-A dan ISPB-nya. Di sini saya akan pergi ke IP DNS, lalu kita centang allow remote request, lalu kita ke IP firewall NAT. Kita tambah di sini untuk interface-nya header 1, action-nya adalah masquerade. Oke. Setelah itu kita konfigurasi lagi untuk ISPB. Kita ke IP DNS, centang allow remote request-nya. Setelah itu kita ke IP firewall, lalu ke NAT, kita plus. Di sini out interface-nya header 1, action-nya masquerade. Oke. Setelah itu coba kita ping kembali dari router client. Oke. Kita ping kembali. Nah, di sini sudah connect ya teman-teman. Nah, oh ya, kita lihat di IP route-nya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah konfigurasi ini contoh dari failover. Nah, jadi gini. Ini kan ada kita mempunyai 2 ISP nih. Nah, yang pertama itu aktif. Jadi kita menggunakan jalur 10.10.1 dan yang kedua ini standby. Oke. Ini adalah jalur dari 2021 alias ini ISPA dan ini ISPB. Oke. Setelah itu, supaya kita lebih kompleks, di sini saya akan mengkonfigurasi VPC 1 dan VPC 2-nya.
Dan tujuan saya supaya VPC 1 dan VPC 2 bisa connect ke internet juga via ISPA dan ISPB. Nah, jadi teman-teman, kita akan konfigurasi untuk header 3 dan header 4 kita akan bridge, lalu kita akan kasih IP address. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP server dan nantinya VPC 1 dan VPC 2 bisa connect ke internet. Langsung saja kita eksekusi. Oke, di sini kita masuk ke firewall dulu, kita persiapkan. Oh, sebentar. Kita masuk ke bridge dulu. Di sini kita tambahkan. Nah, untuk bridge-nya bridge 1, lalu kita masuk ke port. Setelah itu kita tambahkan di sini header-nya header 3 dan header 4 yang mau kita jadikan satu. Header 3 dan header 4. Setelah itu, setelah sudah kita jadikan satu, kita kasih IP address untuk bridge-nya. Di sini kita kasih IP address. Nah, di sini kita interface pilih bridge 1, lalu IP address-nya misalkan berapa tadi di topologi? 192.168.1.1. Oke, di sini 192.168.1.1.14. Oke, kalau sudah kita konfigurasikan juga DHCP server. Nah, kita DHCP setup, untuk interface-nya kita pilih bridge 1, kita next. Oke, sampai selesai. Setelah itu kita konfigurasikan DNS. Kita centang di sini. Servernya adalah 10.10.10.1 dan 20.21. Nah, kita oke. Sini kita masuk ke firewall. Setelah itu kita masuk ke tab net. Kita tambah untuk ininya search net, out interface-nya kita di sini kan ada dua jalur ya. Nah, di sini kita masukkan kedua-duanya. Jadi header 1 dan header 2. Oke. Kita masukkan untuk out interface header 1. Action-nya adalah masquerade. Kita oke. Kita copy. Nah, di sini kita ganti untuk interface-nya tambahkan header 2. Oke. Nah, di sini jadi untuk header 1 itu yang mengarah ke ISPA dan header 2 untuk mengarah yang ke ISPB. Nah, setelah itu kita tinggal aktifkan saja di VPC 1-nya dan VPC 2. Kita request DHCP ya. Di sini juga sama, kita request DHCP. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita coba ping ke 192.168.1.1. Oke, sudah bisa. Kita ping ke internet. Nah, ini juga sudah bisa teman-teman. VPC 1 sudah bisa internetan. VPC 2 kita coba ping ke 192.168.1.1 sudah bisa. Kita ping ke VPC 1 sudah bisa. Coba kita ping ke internet. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, sekarang kita akan melihat jalur internetnya menggunakan trace. Kita akan lihat dia bisa connect ke internet menggunakan jalur mana, ISPA atau ISPB. Nah, di sini dia akan menghitung dan di sini dia menggunakan jalur ISPA, teman-teman. Oke. Jadi dia menggunakan 10.10.1. Kita cek lagi VPC 2, kita trace 888. Di sini kita akan lihat dia menggunakan jalur mana. Nah, ternyata di sini dia menggunakan jalur 10.10.1, berarti menggunakan ISPA. Oke. Nah, jadi di sini yang aktif adalah ISPA, sedangkan ISPB ini standby. Oke. Jadi itu ya. Failover adalah satu aktif, satu backup atau standby. Nah, jadi yang ini yang aktif adalah ISPA, sedangkan backupnya adalah ISPB. Oke, teman-teman.
Mungkin itu saja tentang basic configuration ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ya videonya. Jadi di sini saya akan konfigurasi failover. Nah, kita buka dulu Winbox ya. Nah, di sini ada ISPA, lalu di sini ada ISPB, dan di sini ada router client. Nah, oke teman-teman, di sini saya lupa menjelaskan ya. Jadi kita buka IP root. Nah, di sini teman-teman, ini kan posisinya yang statik adalah yang aktif adalah ISPA ya dengan IP 10.10.1, dan yang tidak aktif adalah ISPB dengan IP 20.21. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kita ISPA-nya kita disable, nah maka yang aktif adalah ISPB. Nah, jika ISPB-nya kita disable, lalu ISP ininya kita enable, maka yang aktif adalah ISPA. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu adalah konsep dari failover. Jadi yang satu aktif, yang satu backup. Nah, tetapi kalau seperti itu tidak efektif ya teman-teman ya dalam dunia nyata. Jadi kita akan memainkan yang namanya distance. Nah, distance itu adalah seperti ini teman-teman. Jika lebih besar distance-nya maka tidak diprioritaskan. Jika lebih kecil maka lebih diprioritaskan. Nah, contoh di sini saya akan ingin mengutamakan ISPB dibanding ISPA. ISPA ini menjadi backup sedangkan ISPB ini menjadi aktif. Nah, maka saya akan membesarkan distance ISPA daripada ISPB. Jadi kesimpulannya distance ISPB ini lebih kecil daripada ISPA. Misalkan contoh, ISPB ini distance-nya adalah 1 dan ISPA ini distance-nya adalah 5. Jadi nanti Mikrotik dengan sendirinya akan mengutamakan atau akan memprioritaskan jalur ISPB daripada ISPA. Tetapi jika jalur ISPB mati, maka otomatis Mikrotik akan pindah jalur dari ISPB ke ISPA, walaupun ISPA itu distance-nya lebih besar daripada ISPB. Oke, gitu teman-teman untuk konsepnya. Semoga dimengerti. Nah, di sini kita akan konfigurasi langsung untuk distance-nya. Jadi saya akan mengutamakan distance ISPB. Jadi untuk ISPA dia distance-nya saya perbesar, misalkan menjadi 5. Setelah itu kita oke. Nah, itu teman-teman ya. Dia sudah berpindah jalur otomatis dari yang tadinya ISPA menjadi ISPB. Nah, setelah itu sudah biarkan. Jadi kita coba cek dari VPC 1. Di sini coba kita trace lagi. Nah, maka di sini akan melewati jalur ISP dari 192.168.11 dari router client. Kita melewati jalur ISPB yaitu 2021. Sebelumnya kita hanya selalu melewati ISPA dengan IP 10.10.1. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita akan coba matikan untuk ISPB ini. Kita masuk ke interface. Setelah itu kita matikan untuk header 2-nya. Nah, ini kan distance yang paling terbesar nih, kita matikan. Nah, lalu kita coba cek di router client. Nah, di sini dia akan, oke kita coba dulu. Oke, sini sebentar teman-teman. Kita masuk ke router client dulu. Oh, kita dari admin aja di sini, dari SPA. Kita ini Winbox, kita connect to Roman. Nah, di sini, oke bisa dilihat.
header berapa tadi yang mengarah ke header 2 ya. Header 2 coba kita matikan. Nah, di sini. Nah, di sini walaupun di stand header 1, walaupun di stand ISPA lebih besar daripada di stand ISPB, maka tetap diprioritaskan. Kenapa? Karena jalur yang menuju ke ISPB sedang terjadi gangguan atau sedang mati. Oke? Jadi itu teman-teman tentang failover. Nah, jadi kalau misalkan saya trace lagi, maka dia akan kembali melewati jalur 10.10.1, bukan 20.21. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang mengenai konsep dan konfigurasi failover ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut materi tentang mengenai check gateway. Nah, jadi teman-teman, intinya check gateway itu di mana router client akan melakukan ping ke ISPA maupun ISPB. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jika misalkan ada kendala di ISPA dari ISPA-nya sendiri, baik maupun interface terputus atau IP address-nya tidak aktif, maka router client bisa langsung mengalihkan jalur ke ISPB. Begitupun sebaliknya. Oke. Jadi check gateway itu adalah kita dari router client. Dari sisi router client kita tanamkan check gateway pada ISPA baik ISPA maupun ISPB. Nah, setelah itu nanti si router client sendiri akan melakukan ping otomatis ke ISPA dan ISPB. Jika dari ISPA ini main link atau link utamanya atau jalur utamanya dan di check gateway itu mati, maka router Mikrotik akan langsung mengalihkan jalur ke ISPB. Gitu teman. Nah, langsung kita konfigurasi di sini. Oke, kita cek ISPA, kita pastikan dulu untuk interface aktif dan IP address-nya aktif. Oke, kita buka ISPB juga dan di sini sudah aktif dan kita cek IP address-nya aktif. Nah, di sini kita masuk ke router client. Router client oke sudah. Oke, sip. Di sini kita coba lihat IP route yang masih aktif adalah ISPB ya, yang sudah sesuai dengan failover. Distance-nya lebih kecil daripada ISPA. Oke. Nah, di sini kita akan menanamkan check gateway pada ISPB. Jaga-jaga jikalau ISPB ini dari sananya mati ataupun ada gangguan, dan dari router client akan terus ping ke ISPB memastikan ISPB itu aktif. Dan jikalau ISPB itu mati, nanti akan berpindah langsung ke ISPA. Gitu teman-teman. Oke, jadi check gateway. Nah, di sini ada pilihannya ada dua, ada ARP dan ping. Kita pilih ping saja. Lalu kita apply, setelah itu oke. Nah, di sini kita akan uji coba nih teman-teman. Uji coba di ISPB-nya. Nah, di sini ISPB-nya baik IP address atau interface kita matikan nih. Nah, kita disablekan. Lalu di sini router client akan memping jedanya selama 10 sampai 20 detik, dan nanti jikalau router diketahui ISPB-nya mati, maka router client akan langsung berpindah jalur dari ISPB ke ISPA. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Oke, di sini dia masih. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya. Tadi barusan berpindah jalur dari ISPB ke ISPA. Kenapa? Karena Mikrotik tahu. Karena Mikrotik tadi sudah ngeping sebelumnya, ngeping ke ISPB dengan destinasinya 20.20.21. Nah, ternyata si ISPB ini interface lagi mati. Nah, lalu Mikrotik langsung spontan mengembalikan jalur ke ISPA, walaupun distance ISPA lebih besar daripada distance ISPB, gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut konfigurasi mengenai load balance.
Load balance ini yang paling simpel adalah ICMP. Jadi kita di sini akan konfigurasi. Oke, langsung saja ya. Sini kita sudah masuk di router ISP A, B, dan router klien. Setelah itu kita akan coba lihat dulu IP root-nya, dan di sini ternyata oke. Nah, di sini ternyata masih belum aktif nih interface-nya. Coba kita cek dulu IP address-nya. Oke. Nah, di sini kita nyalakan lagi ya. Oke, jadi nanti dia otomatis di nah, akan berpindah. Oke, di sini sudah berpindah. Jadi yang benar adalah jalur atau link utamanya adalah ISPB. Setelah itu, di sini saya akan coba mengkonfigurasi load balance yang sudah saya jelaskan. Load balance itu artinya kita mempunyai dua ISP ya. Nah, dan nanti kita itu kalau misalkan mau streaming menggunakan ISPB, dan jika mau main sosial media atau sekedar hanya chattingan, kita menggunakan ISP A gitu teman-teman. Oke, dan kita langsung saja konfigurasi untuk load balance nya. Jadi langkah yang pertama kita hapus semua. Ini adalah konfigurasi failover ya. Jadi dia itu ada dua gateway. Nah, tapi kalau konfigurasi load balance kita hapus. Oke. Di sini kita tambah lagi untuk gateway-nya. Nah, kalau konfigurasi load balance itu seperti ini. Untuk destination address masih sama, tapi gateway di sini ada ini ya, sebentar. Kita masukkan 192 sorry. Kita masukkan IP dari 10.10.10.1. Lalu di sini kita tambahkan lagi di sini gateway-nya adalah 20.20.21. Oke. Di sini teman-teman. Di sini ini adalah konfigurasi load balance. Nah, jadi kita menambahkan gateway dua gateway secara bersamaan dalam satu rule. Oke, kita oke. Nah, nanti seperti ini. Jadi jauh berbeda dengan konfigurasi failover ya. Tidak memerlukan distance, tapi kita harus cek dari sisi klien apakah dia jikalau ping ke Google lewat jalur mana dan ping ke YouTube dari jalur mana. Oke. Oh ya, untuk mengeceknya juga ada dua. Kita bisa dari sisi router kliennya langsung atau dari MikroTik. Lalu yang kedua kita dari sisi VPC. Kita coba dari sisi VPC dulu ya. Oke, coba di sini saya akses dulu. Nah, di sini kita coba show IP dulu. Oke, kita coba DHCP klien ulang. Oke, bisa. Nah, kalau sudah, coba kita show IP lagi. Di sini untuk DNS, oke. Coba kita ping ke 888. Nah, ternyata masih tidak bisa ya. Destination network unreachable. Coba kita cek dulu di router kliennya. Nah, apakah router klien bisa ping ke 888? Oke, di sini not unreachable. Coba kita ini teman-teman. Cek. Oke teman-teman, ternyata setelah saya cek di sini ISPA dan ISPB-nya belum connect ke internet ya teman-teman. Jadi kita konfigurasi dulu untuk IP root-nya. Oke, kita konfigurasi secara statik. Gateway-nya 128.137.1. Oke, di sini juga sama. IP root kita tambah gateway-nya 128.
Oke, coba kita cek now terminal. Kita coba ping ke internet. Oke, sudah connect teman-teman. Coba kita ping dari router klien juga. Oke, sudah connect. Dan terakhir kita ping dari VPC. Coba kita show IP. Oke, coba kita ping ke 888. Nah, di sini sudah connect ya teman-teman. Kita trace. Kita lihat jalurnya 888. Nah, di sini yang pertama, dia melewati interface bridge dengan IP 192.168.1.1. Lalu setelah itu dia melewati ISPA dengan IP 110.10.10.1, lalu dia melewati gateway dari ISPA yaitu 1.7.1 dan dia terus connect ke internet. Nah, coba di VPC 1 kita coba yang berbeda ya. Kita coba ping ke misalkan youtube.com. Oke, karena result. Coba IP DNS-nya adalah 888. Ping lagi. Oke, di sini sudah bisa. Coba kita trace youtube.com. Nah, di sini dia beda ya teman-teman. Dia kalau ngeping youtube.com, dia melewati jalur 2021. Nah, sedangkan di sini kalau misalkan dia trace ke internet ke 888, dia akan melewati jalur ISPA atau 10.10.1. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi load balance itu seperti itu. Itu konfigurasi sederhana mengenai load balance. Nah, dari VPC sudah kita menggunakan trace dan kita langkah selanjutnya kita menggunakan trace dari sisi router klien. Kita masuk saja di sini di router klien dan di sini coba kita close Windows lalu kita masuk ke tools. Jadi untuk mengakses trace itu bukan di new terminal ya. Kita tidak menggunakan command. Kita langsung masuk ke tools lalu di sini ada yang namanya trace root. Oke. Nah, di sini trace root kemana? Kita menggunakan IP address, jadi kita harus menggunakan bantuan dari CMD. Nah, dari CMD kita ns lookup. Misalkan kita ingin ke Twitter. Twitter.com. ns lookup twitter.com. Oke. Oh, kita jangan Twitter. Coba tiktok.com. Kita jadi ns lookup itu untuk mengetahui IP dari tiktok.com. Oke, nah di sini ternyata banyak ya untuk IP tiktok.com, tapi kita copy IP yang pertama ini, kita klik kanan, setelah itu kita pastekan di sini. Nah, ini adalah IP dari tiktok.com, jadi kita akan menuju traceroute ke tiktok.com. Setelah itu untuk protokolnya adalah ICMP, ya. Setelah itu kita start. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan jalur dari 20-20-21 atau dari ISPB. Oke, jangan lupa kita stop. Lalu setelah itu coba kita beda ini ya. Kita lookup. Misalkan facebook.com. Oke, di sini adalah addressnya. Kita copy, kita paste untuk copy paste, klik kanan. Setelah itu kita paste di sini. Nah, kita start lagi. Nah, dia menggunakan 10.10.1 teman-teman atau ISPA. Oke, jadi seperti itu teman-teman, berubah-ubah, bisa menggunakan kadang menggunakan ISPA, kadang menggunakan ISPB. Cek. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman untuk konfigurasi load balance ICMP yang sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, di sini kita akan buat saji kasus yang berbeda ya. Yang
Tadi kita sudah mengkonfigurasi load balance ICMP. Oke. Dan sekarang kita akan membuat studi kasus yang berbeda. Nah, jadi misalkan studi kasusnya seperti ini. Misalkan di sini kita ISPA ini kita setting yaitu berdasarkan kecepatan. Oke, Mbps. Misalkan ISPA ini 2 Mbps. Nah, 2 Mbps. Jadi ini artinya downloadnya 2, uploadnya 2. Dan setelah itu ISPB ini adalah 8 Mbps. Nah, jadi yang paling besar itu adalah ISPB. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan konsep perbandingan. Jadi kalau misalkan 8/2 itu sama dengan maksudnya artinya sama saja seperti ini adalah 1/4, teman-teman. Oke. Jadi sama dengan di sini 1/4. Nah, oke. Nah, contohnya jadi seperti ini. Jadi teman-teman 1/4 itu lebih banyak ISPB daripada ISPA. Jadi gateway-nya itu lebih banyak ISPB daripada ISPA. Oke, kita langsung saja ke router klien ya. Nah, di sini router klien kita bisa ke IP route. Nah, di sini coba kita lihat dulu. Nah, di sini kita menggunakan konsep perbandingan. Jadi 1/4 itu harus ada satunya itu adalah ISPA, lalu yang 4-nya itu adalah ISPB. Berarti ada 5 kolom sini. Tambah lagi 3, 4, 5. Nah, di sini ISPA hanya 1 ya. Nah, lalu yang lainnya adalah ISPB. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, oke, maksud dari rule ini, jadi bukan lebih diprioritaskan, tapi lebih banyak menggunakan ISPB jika klien membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Kalau misalkan kliennya hanya sekedar main sosial media, dia bisa melewati jalur ISPA. Kalau misalkan dia ingin melakukan streaming, lalu ingin main game, dia bisa menggunakan jalur ISPB. Oke, seperti itu. Kita apply, lalu kita oke. Dan di sini kita sudah selesai studi kasusnya. Setelah itu kita tahap pencobaan. Kita tahap pengujian nih, teman-teman. Oke, jadi pengujiannya kita coba lewat ping dulu, lewat VPC dulu ya. Nah, di sini kita minta bantuan dengan command prompt melalui nslookup. Misalkan di sini nslookup youtube.com. Nah, di sini kan ada banyak nih IP-nya. Nah, coba kita salin satu saja. Setelah itu, kita masuk ke VPC 1 dan di sini coba kita show IP. Oke, masih ada. Coba kita ping ke internet. Oke, sudah bisa. Coba kita langsung saja trace ke mana nih? Oh, ini tidak bisa disalin ya. Saya lupa. Kita manual saja. IP-nya adalah 74.125.130.190. 74.125.130.190. Ini adalah IP dari youtube.com. Nah, di sini kita melewati jalur bridge, lalu setelah itu kita menggunakan ISPA 10.10.1. Nah, kalau misalkan kita trace lagi, misalkan di sini instagram.com. Oke, kita perlu set dulu IP DNS-nya. Di sini kita ulang lagi. Nah, di sini dia langsung menggunakan ISPB. Oke, jalur 2021. Kenapa begitu? Karena dia dari klien sudah memerlukan bandwidth yang banyak. Jadi router klien otomatis memindahkan jalur ke yang lebih besar Mbps-nya, yaitu ISPB.
Dan juga di sini sudah ada konfigurasi yang menunjukkan bahwa di IP root ini lebih banyak ISPB daripada ISPA. Oke, kita coba dari sini, dari traceroute dari MikroTik. Misalkan di sini kita lookup telegram.com. Oke, di sini adalah IP dari Telegram. Kita copy paste, lalu kita di sini, oke, kita start. Di sini menggunakan 10.10.1. Jika kita traceroute lagi, coba kita cek and lookup whatsapp.com. Nah, di sini kita coba salin IP WhatsApp-nya, kita copy paste, kita stop dulu dan kita start. Otomatis dia langsung menggunakan bandwidth yang lebih besar, 20-20-21. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk studi kasus yang berbeda ini mengenai load balance ICMP berdasarkan bandwidth terkecil dan terbesar. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan fokus lagi ke konfigurasi load balance. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi load balance yang jenisnya ICMP. Nah, ternyata teman-teman, load balance itu jika ditelusuri lebih mendalam, dia itu ada banyak teman-teman. Salah satunya ada load balance route rules dan load balance firewall mangle. Nah, jadi kita akan fokus ke konfigurasi load balance route rules dulu. Nah, jadi teman-teman, load balance route rules ini dia mendefinisikan secara source address. Nah, source address itu berarti kan sumber ya. Nah, berarti sumber klien itu yang diwajibkan kliennya ini memiliki IP address. Oke, coba kita cek dulu. Show IP. Dia ada ya. IP address dari VPC 1 adalah 1.254. Sedangkan di VPC 2 adalah 1.253. Oke. Jikalau sudah diketahui IP address dari VPC tersebut, kita langsung masuk saja ke routernya nih teman-teman. Router klien. Nah, di sini kita masuk ke IP root dulu. Nah, ini kita disablekan dulu teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke, kita bikin rules ini teman-teman. Kita bikin rules source address-nya nih. Caranya masuk ke rules. Nah, di IP root lalu di rules, sini kita tambah. Nah, yang kita isi adalah source address, lalu table. Nah, source address ini kita isi IP dari klien ini, teman-teman. Nah, ini bisa ini ya, bisa network, lalu bisa IP address. Oke, di sini kita isi. Untuk IP dari kliennya yang tadi adalah, sebentar, saya cek dulu, 10.253 192 168 10.254 untuk ini VPC 1. Oke, kita tabelnya kita isi VPC 1, kita oke, lalu kita copy saja. Nah, untuk 253 yaitu VPC 2, kita oke. Nah, ini sudah ada dua tabel ya, persis di kliennya router klien ada dua klien yaitu VPC 1 dan VPC 2. Untuk VPC 1 IP-nya 10.254, untuk VPC 2 10.253. Oke, setelah rules-nya sudah terbikin, kita coba ke root. Sedikit pengetahuan, di sini akan ada root list dari main. Main ini utama ya, yang utama, lalu ada VPC 1 dan VPC 2. Jika kita berpindah ke VPC 1, kenapa kosong? Karena belum kita konfigurasi belum kita bikin untuk root VPC 1 dan VPC 2. Oke, kita coba ke alt saja. Nah, lalu di sini kita tambah nih. Nah, di sini misalkan kita bikin studi kasus. VPC 1 ini hanya ingin VPC 1 ini dia itu tipenya seorang gamer. Jadi dia itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar daripada klien lainnya. Oke, jadi kita masukkan VPC 1 ke ISPB. Oke, yang ininya contohnya yang kita
yang kita definisikan, misalkan ISPB ini lebih besar bandwidth-nya. Nah, jadi kita masuk ke router client. Nah, setelah itu kita gateway-nya masukkan. Di sini kita tujukan gateway dari ISPB yaitu 20, 20, 21. Lalu di routing mark sini kita masukkan VPC 1. Nah, karena VPC 1 ini dia ingin kita masukkan ke ISPB. Kita oke. Nah, setelah itu kita bisa copy. Nah, di sini gateway-nya kita ganti dengan 10.10.1. Nah, tipenya adalah VPC 2. Karena apa? Karena VPC 2 ingin kita masukkan ke ISPA. Jadi dalam kata lain, dengan rule seperti ini, untuk VPC 1 dia internetan menggunakan ISPB, dan untuk VPC 2 dia internetan menggunakan ISPA. Nah, sekarang tinggal pembuktian aja nih teman-teman. Tinggal verifikasi saja apakah VPC 1 benar menggunakan ISPB. Di sini kita ping ke 888. Oke, destination not reachable. Coba show IP. Oke, berarti ada masalah dengan routernya nih teman-teman. Kita coba cek ISPB. Kita no terminal. Kita ping ke 888. Oke, connect. Kita coba masuk ke router client. Di sini kita ke terminal. Lalu di sini kita ping ke 888. Oke, now route to host. Jadi di sini coba kita cek IP root-nya. Oke. Di sini coba kita aktifkan. Nah, coba di sini kita no terminal. Kita ping 888. Oke, sudah connect. Nah, coba di sini kita ping lagi dari VPC 1, ping 888. Oke, sudah connect. Coba kita trace 888. Dia internetan menggunakan jalur ISPB. Apakah benar VPC 1 kita udah setting menggunakan jalur ISPB? Dan kita coba cek IP root-nya. VPC 1 ISPB benar ya. VPC 1 dia menggunakan jalur ISPB. Nah, sekarang kita konfirmasi apakah VPC 2 sudah menggunakan jalur dari ISPA. Sini kita masuk ke VPC 2. Nah, kita coba ping ke 88 dulu. Oke, sudah connect. Lalu kita trace 888. Oke, benar ya teman-teman? Oke, di sini dia masih menggunakan VPC ISPB, bukan menggunakan ISPA. Oke, kalau seperti itu coba kita disablekan dulu ininya. Nah, coba kita ping lagi. Coba kita tes. Oke, tunggu dulu. Cek. Oh ya teman-teman, di sini saya lupa sesuatu yang paling penting. Ternyata sebelum mengkonfigurasi load balance root rules, nah di VPC ini kita tidak boleh menggunakan IP DHCP. Kenapa? Karena nanti konfigurasi load balance root rules-nya akan berantakan teman-teman. Jadi kita menggunakan IP static. Oke, jadi coba di sini kita konfigurasi ya IP statiknya. IP 192.168.1.254/24, lalu kita masukkan gateway-nya 811. Oke. Lalu kita set IP DNS-nya. IP DNS 8888. Nah, di sini kita coba ping ke 888. Oke, bisa. Lalu coba kita trace 888. Dia VPC 1 seharusnya menggunakan ISPB atau 20.20.20.1. Oke, benar teman-teman. Kita masuk ke VPC 2. Sini kita set juga IP-nya secara statik 1.253 ya, /24. Kita masukkan gateway-nya.
Oke, setelah itu kita masukkan IP DNS-nya 888. Setelah itu kita trace ke 888. Dia seharusnya menggunakan 10.10.1. Oke, berhasil teman-teman. Ya, mungkin itu saja untuk konfigurasi root list. Jadi root list itu berdasarkan source address ya teman-teman. Nah, jadi kita tentukan dulu nih, definisikan source address-nya berapa, lalu kita buat di routing root list-nya. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan membahas balance firewall mangal. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi load balance yang mangle ya, atau firewall mangle. Nah, jadi load balance firewall mangle ini lebih kompleks teman-teman, lebih lengkap, lebih detail, dan lebih mantap teman-teman. Nah, daripada load balance ICMP dan load balance route rules. Nah, jadi teman-teman intinya load balance firewall mangle ini dia itu bisa mendefinisikan berdasarkan port, lalu berdasarkan HTTPS atau HTTP, lalu bisa juga berdasarkan dengan domain. Contoh, misalkan VPC1 ini bisa mengakses domain yang ini, yang sekian. Nah, VPC2 ini bisa mengakses domain sekian. Nah, begitu juga bisa dengan port. Misalkan VPC1 bisa mengakses port HTTP, dan VPC2 hanya bisa mengakses for HTTPS. Nah, tapi kita akan konfigurasi yang sederhana saja teman-teman. Sama seperti sebelumnya, jadi tadi kasusnya VPC1 ini kita definisikan untuk hanya melewati jalur ISPB, dan VPC2 ini kita definisikan hanya melewati jalur ISPA. Tapi kita menggunakan firewall mangle teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke router kliennya. Nah, ini kita akan aktifkan dulu ya, kita disablekan dulu yang konfigurasi load balance route rules tadi dan ICMP. Setelah itu kita pergi ke IP firewall. Nah, kita masuk ke firewall mangle. Di sini kita tambah. Nah, di sini teman-teman untuk chain-nya ini sama ya seperti konfigurasi filter rules. Jadi ada if dan then, if-nya general dan then-nya action. Nah, jadi general chain-nya kita pilih pre-routing. Lalu untuk source address ya, kita identifikasikan. Misalkan di sini IP address dari VPC1 192.168.1.254. Nah, setelah itu actionnya adalah mark routing. Nah, kita buat tabelnya di sini teman-teman. Oke. Misalkan di sini to ISP to ISPA. Oke, lalu kita tambah lagi di general. Untuk source address-nya kita definisikan VPC2 253. Action-nya mark routing dan tabelnya kita isi misalkan to lalu ISPB. Kita oke. Nah, setelah sudah kita bikin mark routing-nya, kita masuk ke IP routes. Di sini kita tambah teman-teman. Nah, destinasinya kita jalur internet, lalu untuk gateway-nya di sini kita pilih gateway yang ISPA. Nah, lalu untuk routing mark-nya kita pilih di sini yang to ISPA. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, kita copy lagi. Sini kita copy. Nah, ini jalur gateway-nya 20 20 21. Setelah itu ini routing mark-nya kita ganti ke to USB-B. Kita oke. Oke. Di sini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi root release firewall load balance firewall mangle-nya. Jadi kita masuk ke tahap pengujian nih teman-teman. Kita masuk ke VPC1 dan kita coba ping ke 888. Oke, setelah itu coba kita trace ke 888. Nah, di sini dia benar ya teman-teman. Masih melewati jalur 10.10.1. Walaupun kita coba berkali-kali, dia tetap melewati jalur 10.10.1. Coba kita ke VPC2. Di sini kita trace 888. Nah, dia melewati jalur 20.21.
Kita coba berkali-kali tetap melewati jalur 2021. Oke, mungkin itu saja teman-teman konfigurasi mengenai failover dan load balance. Mungkin segitu saja. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di materi hotspot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.